Salah satu hakim yang hebat adalah hakim yang jatuhkan hukuman mantap untuk Sambo. Namun rusaknya aparat di negeri ini yang suarakan kejujuran akan dimusuhi dan didepak. Inilah hakim yang berani memvonis mati Verdi Sambo. Tapi ironisnya, nasibnya justru berakhir tragis karena ditolak mentah-mentah oleh DPR RI saat menjalankan diri jadi hakim agung. Masih ingat dengan Alimin Ribut Sujono? Pada Februari 2023, publik bersorak saat ia tanpa ragu menjatuhkan hukuman mati kepada Jenderal Bintang 2. Rekam jejaknya tak main-main, ia juga pernah memvonis mati sindikat 10 ton narkoboy. Tapi keberanian itu seakan tak ada harganya di panggung politik Senayan. September 2025, Alimin maju sebagai calon hakim agung. Ia sudah lolos seleksi ketat Komisi Yudisial. Namun, saat uji kelayakan di Komisi 3 DPR RI, ia dicecar habis-habisan soal filosofinya mencabut nyawa orang. Alih-alih mencari aman, Hakim Alimin berdiri tegak. Ia menegaskan hukuman mati adalah hasil perenungan mendalam demi negara. Dan apa hasilnya? Pada pleno 16 September 2025, fakta menggemparkan terjadi. Hakim penakluk Sambo ini mendapat 0 suara. Tidak ada satupun fraksi DPR RI yang memilihnya. Dan ia resmi kandas menjadi Hakim Agung. Fakta ini menjadi bukti pahit bahwa keberanian dan integritas murni seringkali mati kutu saat berhadapan dengan tembok politik Senayan. Hotman Paris bikin ontran-ontran ya, seakan akan menjadi manusia paling hebat se-Indonesia dengan gaji termahal sedunia ya. Ya, untuk argumen hukum, mencari benar, membela klien supaya beban pidananya ringan, itu bukan karena pinter, elektoral tinggi ya, tidak. Semua orang bisa melakukan kepintaran seperti Hotman Paris, tapi manusia pengacara hanya beda nasib. Pengacara sakti di negeri yang setengah-setengah demokrasi, setengah-setengah Indonesia, atau setengah-setengah amburadul. Jadi mohon maaf para pengacara Indonesia, kalau sampean tidak kenal dengan Jaksa Agung, Hakim Agung ya, Kapolri ya, Algojo hukum di Indonesia sampean harus kenal. Di situ Anda akan menjadi pengacara paling sakti di negara setengah-setengah Indonesia murni ini ya. Jadi untuk membela klien, meringankan beban klien, dicintai oligarki, dicintai masalah-masalah yang besar, jadilah pengacara yang kenal dengan Algojo hukum Republik Indonesia setengah-setengah ya. Kalau Indonesia murni pasti Pancasila, adil, punya adab ya. Berhubung Indonesia setengah-setengah, ya ini Indonesia amburadul, terutama di bidang hukum. Jadi oligarki, perampas tanah rakyat ya, kasus korupsi, yang dicari pengacara yang dekat dengan Algojo hukum Indonesia, dekat dengan bapaknya jaksa, dekat dengan bapaknya hakim, dekat dengan bapak pusatnya polisi, apalagi dengan bapaknya Indonesia setengah-setengah yaitu presiden. Jadi nggak heran kalau Hotman Paris nyongor mulutnya sampai nggak karu-karuan, nggak enak didengar telinga, seperti radio rusak. Memang pendapatannya dengan cara yang rusak ya. Mohon maaf Hotman Paris yang terhormat, pembela koruptor ulung Indonesia setengah-setengah, silahkan saja, itu hak sampean ya. Jadi untuk masyarakat Indonesia, jangan heran dengan pengacara kondang, jangan heran ya dengan kasus yang harus bertahun-tahun jadi 1/4 tahun. Semuanya dekat dengan Algojo hukum para penguasa. Oke? Dilihat saja radio rusak bersuara, dilihat saja perang antar Algojo hukum Indonesia, nggak usah dikomen. Ayo kita lihat kaum bejat melawan kaum bejat lagi bertengkar. Gila, anggota DPRD Kaltim bilang pedagang eceran merugikan negara, sebaiknya harus ditutup.
Kenapa sih akhir-akhir ini banyak pejabat koplak gitu? Abdul Giyas, DPRD Kaltim dari fraksi Nasdem mengatakan bahwa pedagang eceran itu merugikan negara. Banyaknya penjual bensin eceran terutama di kota Samarinda. Diharapkan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten kota untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Menurut aturan hilir migas, kegiatan niaga BBM hanya boleh dilakukan badan usaha yang berbadan hukum seperti koperasi, BUMN atau swasta yang telah memiliki izin resmi. PT Pertamina tidak pernah bekerja sama untuk melegalkan praktek penjualan eceran di pinggir jalan, termasuk kios Pertamini, karena dianggap menyalahi regulasi pemerintah dan tidak memenuhi standar keselamatan. Selain terkait bahaya kebakaran, banyaknya penjual bensin eceran membuat mengularnya antrian BBM subsidi pada SPBU dikarenakan didominasi oleh para penjual bensin eceran atau pengetap, sehingga ini merugikan pengguna lain atau masyarakat umum. Padahal menurut gua pedagang eceran itu malah membantu loh. Misal kita kehabisan bensin di tengah jalan nih, kondisi darurat, kita nggak mungkin kan ke SPBU yang jaraknya jauh atau yang terdekat, pasti kita cari misalkan pedagang eceran gitu. Terus kedua, kalau misalkan nggak mau ada pedagang eceran, lu bikin SPBU-nya 24 jam. Nah, bikin juga pembayarannya jangan tunai, pakai QRIS. Sekarang Pertamina kebanyakan pakainya tunai kan, nggak bisa QRIS gitu. Kalah teknologi lu sama pedagang eceran yang bisa pakai QRIS. Nah, habis itu kalau misalkan lu nggak mau ada pedagang eceran nih ya, lu bikin SPBU-nya, lu banyakin tuh ke kota-kota, setiap desa, setiap kelurahan, setiap kecamatan, adain tuh, biar nggak ada pedagang eceran. Lagian kenapa harus pedagang eceran terus yang digetok? Kalau misalkan kondisi SPBU harus subsidi, ya lu bikin lah, kan ada iktp tuh, pakai barcode kayak di Malaysia. Setiap ada kendaraan yang ngisi pom bensin, itu pakai barcode, pakai iktp. Kayak gitu solusinya. Tolol banget sih. Nyalain pedagang eceran juga beli kan. Kita emang kurang ngutang gitu ke SPBU. Pedagang eceran yang jual di jalan itu emang ngutang ke SPBU kan? Enggak. Mereka beli juga terus jual lagi. Harganya juga normal kok. Paling selisih 1.000-2.000. Kok lu malah nyalain pedagang eceran sih? PA banget sih pejabat-pejabat sekarang. Tolol gitu. Males gue. Pemerintah resmikan peraturan tarif 75 juta bagi yang ingin jadi WNI dan 5 juta lepas WNI. Tapi kita jadi teringat ya kan, ada pemimpin yang ngomong kalau merasa Indonesia suram, ya udah pergi aja cari negara lain. Tapi ini giliran mau pergi malah dipalak 5 juta. Atau mungkin ya menurutku ya, 5 juta ini sebagai ganti rugi kali ya, karena negara kehilangan satu penyumbang pajak. Mungkin. Cuma menurut kalian. Emang bener ya semua konten kreator harus bikin NIB? Belum tentu. Yang perlu dipahami, NIB bukan ditentukan dari profesinya sebagai konten kreator, melainkan dari apakah aktivitas tersebut sudah termasuk ke dalam kegiatan usaha atau bukan. Misalnya, kalau kamu sudah melakukan kerjasama berbayar, menjual produk atau jasa, atau melakukan aktivitas yang menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan, bisa jadi kegiatanmu sudah termasuk dalam kegiatan usaha. Dalam kondisi seperti itu, maka kamu bisa melihat apakah ada kewajiban untuk memiliki NIB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berarti nggak semua konten kreator otomatis wajib ya? Betul, karena kondisi setiap konten kreator berbeda. Ada yang memang membuat konten sebagai hobi, ada juga yang memang sudah menjalankannya sebagai bisnis. Jadi, jangan langsung menyimpulkan dari satu potongan informasi di media sosial saja ya. Kalau memang sudah menjalankan usaha, apa aja sih manfaat punya NIB? Selain sebagai identitas legal usaha, NIB juga menjadi bagian dari proses perizinan berusaha berbasis risiko. Dengan legalitas yang jelas, pelaku usaha dapat lebih mudah mengembangkan bisnisnya, termasuk kerjasama dengan berbagai pihak atau mengurus perizinan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang paling penting bukan ikut-ikutan bikin atau nggak bikin NIB, tapi pahami dulu apakah aktivitas kita memang sudah termasuk kegiatan usaha ya? Betul sekali. Kalau masih bingung apakah kegiatanmu sudah memerlukan NIB atau belum, silakan tulis pertanyaanmu di kolom komentar atau ikuti terus legal expert dari isi legal berikutnya.